Pertanyaan ini satu contoh. Ini yang bertanya, Buya, saya itu bingung banget tentang bagaimana cara hadis bisa nyampe kepada kita secara utuh. Padahal ketika Rasulullah menyampaikan hadis kan banyak orang yang datang di situ. Kenapa kok ada riwayat Muslim dan sebagainya? Ini riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Ini kok sahih, ini tidak sahih gimana? Sama Bu, kalau saya tanya kepada tukang buat onde-onde, bingung gimana nempelinnya, wijennya, repot. Sudah makan saja enak. Karena saya bukan tukang onde. Kalau saya bukan seorang dokter, dikasih obat pusing, langsung saya nggak usah. Gimana cara buatnya kok bisa langsung pusing itu hilang? Anda bukan ahlinya, repot nanti. Sudah ini obat dikasih dokter, selesai. Percaya enggak sama dokter? Percaya. Banyak ngomong enggak? Sudah, karena Anda bukan ahlinya. Anda bukan seorang apoteker, bukan seorang pakar kimia, bukan seorang ini. Anda seorang yang sakit, lalu datang ke dokter, dokter saya sakit pusing, dilihat, kasih obat. Enggak usah. Gimana ini? Dari apa bahannya dokter? Kok bisa? Rewet, tempeleng nanti tambahan. Lah karena Anda bukan orang yang pernah belajar ilmu hadis, pantas. Seperti saya, nggak ngerti cara buat onde-onde. Ya sudahlah, ada orang ngasih onde-onde, saya makan untuk sarapan pagi, selesai. Bolehlah tanya saja lah, ini tanya. Itu ada ilmu. Dikaji oleh para ulama dalam ilmu hadis. Sehingga di situ ada syarat bagaimana ilmu dipindah dari ulama ke ulama, dari ulama ke ulama. Itu dengan catatan-catatan. Syarat-syarat yang sangat ketat dibahas oleh ilmu, namanya ilmu mustalah hadis. Kemudian Imam Bukhari mengumpulkan hadis, Imam Muslim mengumpulkan hadis. Mereka punya syarat-syarat. Memang pada sahabat itu adalah Nabi berbicara didengar oleh sahabat yang banyak. Dan sahabat yang banyak itu didengar oleh sahabat berikutnya. Dan sahabat berikutnya ada mendengarnya sempurna, ada mendengar tidak sempurna. Sebab hafalnya tidak sama. Coba saja Ibu. Semua dengar omongan dari Buya Yahya. Ini cerita ke kampung macam-macam. Ya kayak begitu. Makanya yang bisa dipercaya, yang nyatet, yang menuntut ilmu secara benar, akhirnya jadi ustadz yang belajar di sini. Yang lain ya sudah ngikut saja, kan begitu. Masa semuanya langsung kita tanya, Ibu yang sudah sepuh tadi, setengah dengar kan? Iya. Ibu gimana pendapat Ibu tentang ini? Oh salah alamat. Kalau mau tanya ilmu tahqiq yang sesungguhnya, tanya itu yang nyatet tuh, yang belajar ini. Nah, jadi sahabat Nabi semuanya, itu tidak semuanya bisa ditanya tentang ilmu. Ya bisa ditanya hanya beberapa orang, segelintir, puluhan, ratusan mungkin. Bahkan sampai dikatakan tidak sampai 100 muftinya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Jordan, itu saja. Anas bin Malik dan seterusnya. Itu. Yang lain adalah awam. Mendengar dari Nabi, iya. Tapi tidak bisa menukil persis yang didengar dari Nabi. Ada yang jago mencatat, Imam Abu Hurairah. Kenapa? Setiap hari dengan Nabi. Setiap Nabi ngomong, dicatat. Setiap Nabi ngomong, dicatat. Makanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang paling banyak. Baik, ini adalah tugasnya ahlinya. Adapun yang tukang buat onde-onde, tugasnya buat onde-onde. Sudahlah, biar tidak pusing nanti ini. Modong. Makanya kadang-kadang kita kalau mengkritisi sesuatu yang kita tidak mengerti, repot. Makanya kalau saya tidak ngerti, saya katakan tidak ngerti. Saya tidak akan cerita tentang mesin mobil, kecuali tukang mobil. Saya tidak akan ngerti tentang batik, kecuali ahli batik. Saya tidak akan ngerti tentang pertanian, kecuali saya belajar ilmu pertanian. Hanya saya nyermati, kenapa kok subur dan tidak subur? Baik, ini. Khususnya ilmu agama, harus ada takhasusnya. Ilmu agama itu karena urusan keselamatan di akhir. Harus ada sanad. Mesti harus ada ijazah ilmiah dari gurunya, dia boleh mengajar. Mestinya begitu, hanya permasalahannya ini, gara-gara dunia informasi media yang sudah begitu mudahnya, itu yang paling mudah dibikin main-main itu adalah urusan fatwa, urusan agama. Baca internet semalam saja, besok keluar fatwa. Sudah seorang menjadi mufti. Kita tidak mengambil fatwa dari diri kita. Kita akan mengambil fatwanya ulama. Ini hanya urusan syariat ini saja yang kurang dihargai. Tapi yang lain coba. Setelah saya mempelajari ilmu kedokteran, saya baca buku kedokteran. Saya beli 1 lemari buku kedokteran. Saya baca semuanya. Apakah besok saya boleh nempelkan Dokter Yahya gitu? Nggak bisa. Saya belajari ilmu handasah atau ilmu arsitek. Saya belajar baca ini. Besok langsung insinyur Yahya, nggak ada. Cuman tapi urusan fatwa itu enak bener ya. Punya mokep, punya web langsung fatwa. Punya majelis langsung fatwa. Dari dirinya sendiri, sering pendapat saya menurut saya. Hati-hati. Makanya guru kami mengatakan, jangan mengatakan pendapatku. Kamu ini siapa?
Pendapat yang ulama aku nukil. Makanya yang kami omongkan di sini tidak ada pendapat saya. Bukan pendapatku, bukan hemat saya. Menurut hemat saya, ente ini siapa hemat saya, hemat saya? Hah? Ente ini siapa ngomong? Pendapat saya. Makanya sering orang bertanya, gimana pendapat Buya? Anda tidak akan mendapatkan jawaban. Gimana pendapat para ulama? Maka baru saya nukil pendapat ulama. Malu kita mengatakan, menurut saya, hemat saya, pendapat saya. Kalau saya kultu dalam bahasa Arab, kayak Imam Syafi'i. Malu. Makan anak. Jangan suka berani mengatakan pendapat saya. Nisbatkan kepada ulama, kepada guru-guru kalian. Jangan pendapat saya, menurut hemat saya. Hebat bener ente ini. Iblis mengatakan aku. Katakan ini pendapat ulama. Ini guru saya berkata ini. Ada orang baru kemarin sore langsung. Menurut saya, hemat saya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Baik ya. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Makanya biar semuanya tahu bahasanya ilmu hadis ada pakarnya. Ilmu tafsir ada pakarnya. Ilmu fikih ada pakarnya. Ilmu usul fikih ada pakarnya. Makanya bagi Anda tidak bisa ngkritiki hadis. Anda harus pasrah kepada ulama bagi yang tanya. Anda bukan pakar fikih, maka urusan fikih Anda tanyakan kepada ahlinya. Sama, Anda bukan seorang insinyur, maka urusan pembangunan serahkan kepada insinyur. Kalau Anda bukan seorang dokter, jangan sok beli obat atas dasar ilmu Anda. Salah nanti, membunuh tambahan. Percayakan kepada dokter. Serahkan semuanya kepada ahlinya. Dalam istilah atil kausabariha. Kalau panah itu diserahkan kepada ahli yang kalau tidak salah nanti. Jadi ya, semuanya serahkan kepada ahlinya, maka kan ketemu judulnya. Tukang bakwan, kalau urusan bakwan serahkan kepada tukang bakwan. Kalau diserahkan kepada ustadz gosong nanti. Selesai ya. Baik, ini saja.